Kemana perginya ketegangan Bai Liansui dan Cao Tian, mungkin hanya Su Yang yang dapat menemukan jawabannya. Karena teratai suci di Bai Liansui ditempa dan diaktifkan oleh Su Yang dengan asal-usul hidupnya sendiri, selama dia mau, dia akan bisa mendapatkan respon dari teratai suci itu sendiri, itu hanya masalah waktu. Saya melihat bahwa saya perlu memusatkan napas, menenangkan diri lagi, menutup mata dan berkonsentrasi pada sedikit kecerobohan. Kekuatan mental yang kuat langsung menyebar ke seluruh ruang. Ini adalah pertama kalinya Su Yang mencoba mengambil nafas Saint Lotus dengan cara ini, tetapi dia tahu betul bahwa selama vitalitas dirinya dan Bai Liansui masih ada, metode ini pasti akan terwujud. Benar saja, di daerah tertentu yang jauhnya ribuan mil, dia benar-benar mendapat induksi nafas teratai suci. Ayo pergi, aku sudah menemukannya. Setelah Su Yang selesai berbicara, dia adalah orang pertama yang melayang ke langit. Di belakangnya, Permaisuri dan yang lainnya mengikuti, dengan cepat mendekati barat daya angkasa. Semua orang segera mendekati bebatuan, tetapi tidak ada seorang pun di sekitarnya, dan tidak ada fluktuasi aura lotus suci. Long Kun memandang bos Su Yang dengan tatapan bingung, kamu tidak salah, kan? Tidak ada apa-apa di sini. Su Yang terkekeh, jika Anda bisa menangkapnya begitu mudah, saya khawatir mereka berdua sudah jatuh. Setelah Su Yang selesai berbicara, dia menepuk permukaan batu besar di bawah kakinya, dan mengendalikannya dengan kekuatan yang tepat. Batu itu retak karena guncangan, tetapi tidak terluka di tengahnya. Segera semua orang melihat garis besar tanaman Cao Tian dengan 9 kelopak di tengah-tengah batu besar. Dan di tengah kelopak bunga yang terentang, terbungkus tubuh Bai Liansui yang sudah tertidur. Apa yang mereka alami? Meskipun mereka tidak terlihat terluka, mereka tampaknya dalam kondisi yang buruk. Ketegangan Cao Tian adalah yang pertama bereaksi, berubah menjadi bentuk manusia lagi, membawa Bai Liansui di belakang punggungnya. Su Yang, kenapa kamu datang ke sini? Tanpa aku, Liansui pasti sudah jatuh sekarang. Sebagai tuannya, apakah Anda melindunginya seperti ini? Su Yang menghadapi gelombang teguran dari Cao Tian, dan tidak ada ruang untuk bantahan. Apa yang kamu alami? Kami baru saja membunuh Tuo Bayun. Ketegangan Cao Tian menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya, tetapi dia percaya bahwa Su Yang memiliki kemampuan ini, karena dengan wawasannya yang kuat, dia sudah merasakan aura pada Su Yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Itu adalah pengalaman kemurnian yang tak tertandingi. Perubahan khusus yang hanya akan terjadi setelah pembaptisan kuasa. Itu adalah tim dari Liga Pedang Jin Utara. Ada lebih dari 30 pendekar pedang teratas yang mengepung kami berdua. Jika aku tidak melepaskan ilusi tubuhku dan membutakan mata orang-orang itu, aku takut kita berdua akan berada dalam bahaya. Jadi begitu masalahnya. Karena ini masalahnya, maka semua pertanyaan bisa dijelaskan. Orang-orang dari dinasti Jin Utara itu seharusnya masih ada di sana. Gemuruh. Saat Su Yang baru saja selesai berbicara, lebih dari 30 siluet perbaikan pedang muncul di langit. Dan orang-orang ini adalah rincian terakhir dari Liga Pedang Jin Utara yang awalnya milik Tuo Bayun. Kecuali Feng Xiu, pemimpin Liga Pedang Jin Utara, belum tiba, semua pendekar pedang top telah tiba. Dan orang-orang ini tidak diragukan lagi adalah pelaku pembantaian Qian Yunzong hari itu. Bagus sekali, semua orang yang ingin membunuh telah datang. Su Yang memandang orang-orang ini dengan dingin, dan setiap kali energi pedang di belakang mereka dilepaskan, dia secara naluriah akan memikirkan masa lalu Qian Yunzong. Su Yang, mengandalkan kalian, itu ditakdirkan untuk menjadi jalan buntu, menyerah. Perlawanan, kali ini, tanpa menunggu Su Yang berbicara, Permaisuri dan yang lainnya naik ke langit pada saat bersamaan. Aura kengerian pecah dalam sekejap, menutupi semua 30 tukang reparasi pedang Jin Utara bagian atas. Bos, mari kita ikut dalam pertempuran ini. Sudah waktunya kamu istirahat. Mata Long Kun dipenuhi dengan cahaya terang. Su Yang tidak menghentikan mereka kali ini. Bagaimanapun, kultivasi sangat penting bagi semua orang. Jika semua musuh diselesaikan sendiri, maka hal itu pasti akan menunda mereka. Perkembangan pemilik tim. Sekarang Su Yang telah meneguhkan keyakinannya pada jalan Shuro di masa depan, jadi dia berharap orang-orang di sekitarnya ini dapat mencapai titik penyeberangan bencana secepat mungkin. Gemuruh. Fluktuasi energi pedang yang mengerikan di langit terus berdatangan. Tapi kali ini, semua orang di tim Su Yang memainkan peran yang tak tergantikan. Ini adalah sesuatu yang bahkan Su Yang tidak pernah pikirkan sebelumnya,
dan sekarang orang-orang yang masuk dalam tim ini telah mencapai titik di mana itu sesempurna api. Terutama Hanyu Viv Xiaohua dan mereka berlima digabungkan, dan mereka sudah mampu bersaing dengan wajah koreksi pedang tingkat atas dari tahap persimpangan puncak. Guan Yun mengejutkan langit. Dengan suara yang sangat menakutkan, Ling Yao akhirnya meledakkan warisan kendonya yang mengerikan pada saat ini. Hanya satu wajah, dan 3 bayi dewa lainnya dalam perbaikan pedang alam puncak langsung hancur. Wow, begitu kuat, semuanya paha. Ling Qingsu bergidik ketika dia mendengar naluri menyanjung Long Kun. Aku berkata, lebih baik kamu mengatakan beberapa patah kata, tidak ada yang akan memperlakukanmu sebagai orang bodoh. Long Kun, seiring waktu, tukang reparasi pedang teratas lawan jatuh dalam jumlah besar, yang sebenarnya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi tim Suyang. Sampai medan perang ditinggalkan dengan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik di atas tingkat kesengsaraan tingkat menengah, orang-orang ini ingin bekerja sama untuk memacu formasi pedang teratas di dinasti Jin Utara. Mereka masih dalam tahap mengumpulkan kekuatan, jadi Suyang menamparkan mereka semua. Setelah pacaran, belasan orang langsung dihapuskan. Ho, tampaknya setelah perang ini, 3.000 negara Dao tidak lagi bersekutu dengan pasukan Jin Utara. Mereka telah mengumpulkan warisan puluhan ribu tahun, dan hampir semuanya telah jatuh di gundukan pemakaman ini. Ling Qingsu menghela nafas dengan emosi, dan tidak lama setelah pertempuran berakhir, Bai Liansui secara bertahap bangun. Tuan, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Suyang tersenyum dan menyentuh kepala Bai Liansui, bodoh. Anda memiliki Saint Lotus Bodyguard, di mana mudah sekali mendapat masalah. Seharusnya terkejut dengan paksaan perbaikan pedang itu. Tidak apa-apa, lulus. Petik 2. Suyang melirik ke ujung bidang penglihatannya, dan tampaknya pada saat ini, menara surga bersinar dengan 7 warna cahaya berubah menjadi garis besar. Lihat, itu adalah menara tak berujung yang legendaris. Di mana ujung sebenarnya dari gundukan pemakaman. Melihat pagoda yang mempesona itu, separuh menara tersembunyi di atas langit, dan hati semua orang lebih khusyuk dan tersembunyi. Saya tiba-tiba punya firasat. Ada sumber kekuatan jahat yang tak tertandingi dalam cinta tanpa akhir ini. Itu adalah keindahan yang tersembunyi, kekuatan putus asa di kedalaman. Bos, Anda yakin benar-benar ingin pergi? Sangat jarang Long Kun menjadi lebih serius. Itu karena dia pernah merasakan fluktuasi kekuatan mengerikan saya dalam mimpinya. Sebagai pemilik kekuatan garis Phoenix, persepsi Long Kun tentang hal-hal di sekitarnya seringkali sangat berbeda dari yang lain, dan dia juga dapat menemukan perspektif unik yang tidak dapat dirasakan oleh orang lain. Apa yang kuputuskan tidak akan pernah berubah, selama aku tidak jatuh. Menara tak berujung, nama yang terdengar agung dan sakral. Tetapi bagi Suyang dan lainnya, nama ini berarti risiko tanpa akhir saat ini. Tapi setiap orang tidak punya pilihan, karena jalan ini ditakdirkan menjadi satu-satunya jalan menuju ujung gundukan kuburan. Xiao Yao Daojun menunggu semua orang juga merupakan bos terakhir yang akan dihadapi semua orang selama seluruh perjalanan. Apakah kalian semua siap? Jika memungkinkan, ayo pergi sekarang. Su yang berbalik dan menatap semua orang dengan ekspresi tenang. Faktanya, kalimat ini tidak memiliki arti yang lebih praktis. Itu hanya inspirasi terakhir Su yang untuk semua orang, karena bahkan dia tidak tahu bagaimana cara mengambilnya, bahaya akan dihadapi selanjutnya. Jangan khawatir, bos, kami sudah siap. Jika Anda tidak ada di jalan ini, saya khawatir kita semua akan dimakamkan di sini. Karena Anda telah memutuskan untuk menantang level terakhir, mengapa kami tidak mendukung Anda? Terlebih lagi, untuk setiap orang, latihan secara inheren penuh dengan variabel. Hanya dengan memiliki hati yang tak terkalahkan Anda dapat mencapai akhir. Kata-kata Long Kun dan yang lainnya benar-benar memicu semangat tim. Kali ini anakmu mengatakan itu cukup dapat diandalkan, ya, aku mendukungmu. Ling Qingsu jarang memujinya, dan memberinya tatapan yang sangat tegas. Dengan lambaian besar tangannya, Su yang melepaskan satu set kekuatan hitam dan putih murni yang tak tertandingi, membungkus semua orang di dalamnya, dan terbang ke arah cahaya yang dilepaskan oleh Tower of Infinity. Semakin dekat dengan cahaya ini, semakin banyak orang yang merasakan kengerian nafas menara tak berujung ini. Ya Tuhan, paksaan ini terlalu kuat. Itu benar-benar layak menjadi menara tak berujung, mewakili tempat terkuat untuk mengubur gundukan. Sejujurnya, saya benar-benar ingin melihat penguasa menara tak berujung, yaitu, orang yang adalah Xiao Yao Daojun.
Faktanya, bukan hanya Ling Yao yang memiliki pemikiran seperti itu, tetapi juga orang lain. Ketika semua orang mendekati cahaya yang memancar dari Tower of Infinite, pemandangan di depan mereka mengejutkan semua orang. Ternyata menara tak berujung ini bukanlah gambaran keseluruhan dari area yang akan ditantang semua orang, itu hanya portal, atau portal menuju dunia baru. Su yang mengandalkan warisan kekuatan Asura miliknya yang kuat, dan segera merasa dari portal ini bahkan dia tidak dapat melihat seluruh domain luar angkasa. Setiap orang siap menghadapi bahaya mendadak yang mungkin muncul kapan saja, dan saya akan memimpin. Setelah Su yang selesai berbicara, dia adalah orang pertama yang melepaskan aura yang kuat untuk berkomunikasi dengan aura utama di gerbang cahaya itu. Segera seberkas cahaya membungkus tubuh Su Yang dan menjatuhkannya ke ruang ini. Selamat datang di menara tak berujung. Tepat setelah satu-satunya suara datang, Su Yang merasa otaknya benar-benar diselimuti oleh kekuatan khusus dan misterius. Segera setelah kegelapan di depannya dan penglihatannya kembali, Su Yang menemukan dirinya terbaring di sebuah rumah kayu. Ya Tuhan, tempat apa ini? Kenapa begitu aneh? Bahkan nafasnya berbeda. Secara naluriah berdiri dan melihat sekeliling untuk sementara waktu, Su Yang tidak mendapatkan jawaban dari pengaturan sekitarnya. Dalam keputusasaan, Su Yang membuka pintu dan berjalan keluar dari halaman, dan menemukan bahwa ini adalah dunia yang belum pernah dicapai sebelumnya. Bahkan langit memiliki warna yang sama sekali berbeda dari benua sebelumnya. Apa yang terjadi? Siapa aku? Di mana aku? Su Yang tersesat dalam kebingungan. Dan pada saat ini dalam pikirannya, kekuatan Shuro yang telah lama tertidur tiba-tiba pulih, dan ruang laut kesadaran kembali ke warna aslinya lagi. Nak, akhirnya kamu bangun, kamu sudah tidur selama 7 hari 7 malam. Sial, apa yang terjadi? Aku ingat, apakah ini menara tak berujung? Benar, Nak, saya harus menjelaskan satu hal kepada Anda dan teman Anda telah memasuki tingkat atas menara keabadian. Suara ini secara alami berasal dari pikiran jiwa dari Asura. Apa itu di atas? Menara keabadian dibagi menjadi 99 lantai. Dari lantai pertama hingga lantai 98, jiwa terkuat yang tak terhitung jumlahnya di seluruh benua disegel. Dalam kata-kata Xiao Yao Daojun, itu adalah tawanannya dan rekannya. Sejujurnya, jiwa Asuraku tersegel di lantai 98. Tidak ada yang pernah melihat lantai 99 dalam legenda. Ada tempat yang hanya bisa dimasuki oleh Daojun sendiri. Saya tidak tahu persis seperti apa, tetapi dengan kesembuhan Anda saat ini, saya dapat dengan bertanggung jawab memberitahu Anda bahwa lantai 99 harus menjadi keberadaan yang mandiri. Dunia, dan Xiao Yao Daojun harus menjadi satu-satunya penguasa dunia ini. Petik 2. Apakah mungkin untuk mencapai ruang ini di mana saya berada saat ini? Sura mengangguk dengan acuh tak acuh. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Dao Monark Xiao Yao menghabiskan pengalaman hidupnya dan mengeksploitasi kekuatan jiwa-jiwa yang mati di menara tak berujung untuk menciptakan kerajaan fantasi. Ini seharusnya adalah dewa legendaris yang tidak dapat diimpikan oleh Dao Monark Xiao Yao sepanjang hidupnya. Kerajaan adalah seperti yang dia bayangkan tentang alam dewa. Petik 2. Su Yang tampak terkejut, menurut Anda, tempat ini seharusnya adalah ilusi yang diciptakan oleh Xiao Yao Daojun. Karena ini hanya ilusi, mengapa saya tidak dapat mendeteksi fluktuasi aura apapun di ruang ini? Itu karena Daojun telah menjadi boneka Gunung Qilin. Jika saya tidak salah, dia memiliki bagian dari esensi para dewa di tubuhnya, ditambah kekuatan jiwa yang kuat yang telah dia telan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hampir tidak ada perbedaan dari dunia nyata. Yang lebih penting adalah harus ada hukum di dunia fantasinya. Jika ini masalahnya di sini, maka dia akan menjadi satu-satunya tuan yang tak tergantikan di ruang ini. Petik 2. Mendengar ini, Su Yang tidak lagi begitu aneh. Dengan kata lain, jika saya ingin mengalahkannya, saya harus mengalahkan kekuatan hukum di ruang ini. Sura mendesah tak berdaya, itu bisa dipahami seperti itu. Ya Tuhan, itu tidak sama dengan mengalahkan Tuhan di alam Tuhan. Bahkan jika saya memiliki kekuatan Anda untuk mewarisi, saya belum tentu berhasil. Sura mengangkat bahu, apakah Anda punya pilihan lain? Ketika Anda memutuskan untuk melangkah ke menara tak berujung, Anda harus mengatasi semua yang Anda hadapi, dan ini bukan yang paling sulit bagi Anda. Su Yang tiba-tiba mengejang, dan menyadari pertanyaan yang lebih serius, maksudmu partnerku? Ya, jika saya menebak dengan benar,
Anda harus menjadi satu-satunya orang di ruang lingkungan ini yang masih menyimpan kenangan. Teman-teman Anda yang lain, karena mereka tidak memiliki kekuatan Anda, mereka mungkin telah diasimilasi oleh ilusi. Kenangan asli mereka telah jatuh ke dalam debu. Hanya Anda yang menemukan mereka dan menemukan cara untuk membangkitkan ingatan asli mereka dan bergabung dengan Anda. Kekuatan semua orang memiliki kemungkinan untuk mengalahkan Xiao Yao Daojun di ruang ini. Dan ini adalah premis dasar bagi Anda untuk meninggalkan ruang ini dan menyelamatkan saya. Petik 2. Karakter Su yang sangat tabah, dan dia dengan cepat pulih dari kecelakaan ini. Dia tahu bahwa dia bukan waktunya untuk mengeluh tanpa penyakit. Dia memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, dan itu adalah menemukan pasangannya yang hilang dalam kehampaan ini secepatnya mungkin. Jika ini masalahnya, maka saya mengerti apa yang harus saya lakukan selanjutnya, dan saya akan menanyakan satu pertanyaan terakhir, apakah Anda tahu seperti apa Xiao Yao Daojun? Sura tercengang sejenak, maaf, ini satu-satunya pertanyaan yang tidak bisa aku jawab padamu, karena bahkan aku belum melihat wajah aslinya. Tuan, Anda akhirnya bangun. Tepat ketika Su yang sedikit tertegun, seorang gadis di luar halaman dengan baskom berjalan kembali ke halaman dengan senang hati. Nani, apakah ini peranku di lingkungan ini? Apakah gadis ini pelayanku? Su yang terkejut sejenak, tetapi dia tidak bisa memikirkan identitas gadis ini. Maaf, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Identitas seperti apa saya ini? Sepertinya saya mengalami amnesia. Gadis itu mendesah pelan, oh, sepertinya dokternya benar, kamu benar-benar menderita amnesia, Tuan. Tidak apa-apa, ceritakan apa yang terjadi. Jadi gadis itu menceritakan semua yang terjadi sebelum Su yang mengalami koma. Apa, aku dipukuli oleh Tuan Muda Kaya di Kota Dewa. Sungguh tidak masuk akal jika plot berdarah seperti itu terjadi padaku. Su yang hampir memuntahkan darah setelah mendengarkan, karena dia tidak pernah diganggu oleh siapapun di benua ini. Tanpa diduga, plot tragis seperti itu telah terwujud di negeri fantasi ini. Gadis itu menunjukkan ekspresi ngeri. Tidak, Guru, Anda baru saja selamat dari bencana. Jika Anda harus kembali untuk mencari masalah saat ini, saya khawatir Anda benar-benar tidak akan dapat kembali. Gadis itu berkata bahwa air matanya akan segera turun. Su yang tersenyum dan menepuk bahu gadis itu dengan ringan. Jangan takut, meskipun saya menderita amnesia, setelah pemukulan brutal ini, saluran rendu saya benar-benar terbuka, dan sekarang saya benar-benar tak terkalahkan. Gadis itu benar-benar tercengang, dia hampir tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Su Yang. Haha, aku bercanda, jangan khawatir, sekarang aku punya kemampuan yang cukup untuk membalas dendam lawan itu. Su Yang melihat gadis itu masih enggan, khawatir dengan penampilannya, dan tersenyum putus asa. Oke, jika saya tidak menunjukkan kemampuan saya, Anda tidak akan membiarkan saya keluar dari halaman ini. Hanya satu mata yang tertuju pada batu besar di samping halaman, hanya mendengar ledakan keras, batu besar itu langsung hancur, dan gadis itu benar-benar tercengang. Ya Tuhan, Tuan, apakah Anda membangkitkan kekuatan dewa legendaris? Bagaimana ini mungkin? Setelah mendengarkan penjelasan gadis itu, Su yang menyadari bahwa kekuatan dewa kebangkitan ada di kerajaan fantasi ini, yang setara dengan kultivasi di dunia nyata, hanya saja kekuatan dewa di sini hampir semuanya terkait dengan kehidupan. Itu saja, jika Anda ingin berkultivasi lusa, Anda hanya bisa berkualifikasi untuk berlatih dengan bergabung dalam barisan seniman bela diri. Sebagian besar kekuatan Tuhan yang sejati dan murni terbangun pada saat kelahiran. Su yang tersenyum tipis, dia sepertinya mengerti apa yang dikatakan Shuro kepadanya sebelumnya. Tempat ini seharusnya adalah kerajaan dewa dalam cita-cita Xiao Yao Daojun. Pria yang kamu bicarakan itu bernama Kao. Apa kamu tahu di mana dia tinggal? Bawa aku sekarang. Meskipun gadis itu telah melihat kekuatan kuat Su Yang, dia masih sedikit gugup. Lagi pula dia tahu dari mulutnya bahwa pria bernama Kao yang memukul dirinya sendiri sebelumnya juga adalah dewa kebangkitan alami. Karena Anda memanggil saya Tuan Muda, maka Anda harus percaya pada kekuatan saya. Tampaknya ada sedikit perubahan pada mata gadis itu, tapi dia segera mengangguk dengan sungguh-sungguh, dia percaya pada Tuan Mudanya. Jangan khawatir, tidak peduli bahaya apa yang kamu hadapi. Xiao Hua akan mengikutimu di sisimu. Untuk beberapa alasan, bahkan jika dia tahu segalanya di depannya, itu mungkin lingkungan keberadaan virtual, tetapi Su yang juga tergerak oleh sikap pelayan di depannya. Pergilah.
Di bawah kepemimpinan Xiao Hua, Su Yang segera datang ke rumah Adipati di kota Dewa Kerajaan Dewa. Tuan, ini rumah Adipati di kota Dewa. Pria bernama Kao adalah tuan muda ketiga dari rumah Adipati ini. Saat ini, dia seharusnya pergi ke luar kota untuk berburu bersama anak buah dan kudanya. Su Yang mengangguk dengan sungguh-sungguh, dia tidak pernah melupakan perannya di negara virtual ini saat ini. Untuk berada di sisi yang aman, dia tidak bermaksud untuk menjadi publik, tetapi kebencian ini harus dilaporkan, jadi Su Yang punya ide, mengambil bunga kecil di sepanjang arah utara kota, dan keluar dari kota ke tempat berburu di pinggiran kota. Tempat berburu di depanku terlihat sangat terbuka, tapi ini bukan tempat berburu kerajaan, oleh karena itu, selama orang-orang kerajaan Tuhan memenuhi syarat untuk berburu di sini. Lebih penting lagi, sejumlah besar pejuang akan datang ke hutan untuk mencari mangsanya dalam jangka waktu tertentu. Berlatihlah menjadi binatang penjaga Anda sendiri. Jadi di sepanjang jalan, Su Yang melihat banyak pemuda jangkung berpakaian seperti prajurit. Dalam lingkungan seperti itu, Su Yang dan Xiao Hua, dua orang yang sangat biasa berpakaian, telah menjadi alien. Kubilang kalian berdua berlarian di sini. Ini bukan tempat di mana kalian orang biasa bisa tinggal. Keluar dari sini. Pada saat ini, sekelompok orang di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang sangat keras. Su Yang berbalik dengan hampa dan melihat seorang pria besar menunggang kuda tinggi, memimpin kelompok ratusan tentara, dan datang ke sana. Di depan diriku, ini adalah penjaga istana Dukal. Ekspresi Xiao Hua tiba-tiba menjadi sangat jelek. Meskipun kau sendiri tidak terlihat di tim ini, kekuatan para pengawal sangat kuat. Hehe, aku tidak berharap untuk bertemu seseorang dari Dux Mansion secepat ini, jadi jangan salahkan aku karena tidak sopan. Su Yang pasti tahu bahwa tuan dari orang-orang ini adalah kau itu, jadi dia bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Gemuruh. Mendengar suara keras, Su Yang mengangkat tangannya dan kekuatan menakutkan hitam dan putih pecah dalam sekejap, dan dua naga hitam dan putih meledak, benar-benar membubarkan seluruh tim. Ada ratusan prajurit kuat di depan Su Yang ini rentan. Hanya pria bertubuh besar yang baru saja berteriak di depannya yang tidak terluka, dan semua orang di barisan belakang terluka dalam berbagai tingkat. Yang paling mengejutkan adalah gadis kecil Xiao Hua di belakang Su Yang. Bagaimana mungkin, tuan muda sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, apakah benar dia telah membangkitkan kekuatan Tuhan seperti legenda? Ini luar biasa, ternyata itu adalah kekuatan Tuhan, siapa kamu? Orang kuat yang dipimpin oleh pengawal rumah Duke langsung berubah acuh tak acuh, dan pada saat yang sama bergegas keluar dari pedang di pinggangnya, menatap Su Yang dengan waspada. Singkirkan mainanmu. Kekuatan semacam ini benar-benar tak tertahankan di depanku. Aku tidak ingin melukaimu. Jika aku tidak ingin dipukul, aku segera memanggil cowokmu yang bernama Kao. Hehe, aku ingat sekarang, kamu sepertinya anak yang dibuang oleh tuan muda kita minggu lalu. Aku tidak berharap kamu menjadi orang yang kuat dengan kekuatan Tuhan. Su Yang tersenyum dingin, ini tidak semua berkat tuan muda Anda, jangan bicara omong kosong dan telepon saya secepat mungkin. Pihak lain jelas tidak berniat untuk mengkhianati pengawal tuan muda dengan mudah, tetapi bersandar ke arah Su Yang dengan pedang di tangannya. Meskipun kamu memiliki kekuatan para dewa, kekuatan para dewa tidak berarti segalanya. Bagi kami seniman bela diri, selama basis kultivasinya cukup kuat, bahkan kekuatan para dewa pun mungkin tidak dapat ditolak. Gemuruh. Dalam sekejap, permukaan pedang panjang itu memancarkan cahaya terang yang sangat kejam, dan pedang itu ditebas di udara di lokasi Su Yang. Kepala, Su Yang hampir secara naluriah melindungi bunga kecil di belakangnya, dan melompat ke posisi beberapa ratus meter di belakangnya. Dan tanda pedang yang dalam di tanah ini telah terbang sejauh 200 meter. Bumi retak, tidak diragukan lagi bahwa samurai di depannya sudah memiliki kekuatan pembangkit tenaga listrik dunia nyata di alam bayi ilahi. Hehe, aku tidak menyangka wawasanmu akan begitu kuat. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Pria besar, kamu telah membuatku sangat marah. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu masih memilih untuk berdiri di depanku, kamu akan menahan amarahku yang tak ada habisnya. Ancaman Su Yang tidak ditanggapi dengan serius oleh pihak lain. Pria besar itu hanya tersenyum dingin dan terbang lagi, tetapi kali ini Su Yang benar-benar tidak berencana memberinya lebih banyak kesempatan. Kedua tangan diarahkan ke kekosongan pada saat yang sama, dan gambar yin dan yang sangat kuat tiba-tiba terbang keluar. Gemuruh, kekuatan teror meletus, dan dalam sekejap,
gambaran yin dan yang terbagi menjadi dua, melepaskan kekuatan teror yang tak terbayangkan. Akhirnya, pedang panjang di tangan orang besar itu diubah menjadi ketiadaan oleh kekuatan Tao. Prajurit itu benar-benar tercengang, karena dia tahu bahwa pemuda di depannya bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Setelah seluruh orang jatuh kembali ke tanah dengan lesu, dia mengeluarkan perintah dingin, semuanya mundur. Anda tidak bisa pergi, Anda belum memberitahu saya di mana tuan muda Anda berada. Su Yang hendak membuat gerakan lain, tetapi terhenti oleh nafas yang tiba-tiba muncul dari belakangnya. Ho, ternyata kamu mencariku lagi. Nak, berani-beraninya bersikap tidak bermoral di depan tuanka, menurutku kamu benar-benar punya cukup hidup. Aku tidak membunuhmu terakhir kali, dan aku tidak berpikir kamu akan menyerah. Nah, hari ini aku akan membuatmu benar-benar putus asa. Petik 2. Su Yang hanya tersenyum dingin, dan berbalik dengan tenang, berniat untuk langsung memprovokasi guntur dan kemarahan pada lawan, tetapi benar-benar terpana oleh penampilan lawan. Setelah melakukannya dalam waktu yang lama, pria bernama Kau ini bukanlah orang lain, melainkan rekannya Long Kun. Sial, ini benar-benar jalan yang sempit. Wah, apa kau tidak mengenalku? Su Yang tahu status pihak lain untuk waktu yang lama, tetapi dia masih tidak bisa menahan tawa secara naluriah. Dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan Long Kun membuka mulut untuk menguji. Benar saja, orang ini tidak memiliki ingatan di dunia nyata sama sekali dan jatuh ke dalam kondisi memori yang tertutup debu. Tentu saja aku mengenalmu, anak yang setengah mati olehku minggu lalu, kau benar-benar tangguh. Gemuruh, benar saja, seperti yang dikatakan oleh pelayan kecil itu, kau adalah orang yang kuat dengan kekuatan supernatural, dan segera bertindak atas Su Yang. Setelah napas terkunci di Su Yang, dua sayap mengerikan yang terbakar tiba-tiba muncul di belakangnya. Hehe, meski ingatanmu belum terbangun, kekuatan dan warisanmu masih sama. Su Yang terus mengatakan hal-hal yang tidak semua orang mengerti, dan kemudian melompat ke udara dan meledakkan ke arah wajah Kao dengan tendangan netral. Ku bilang, kamu tidak bisa menjadi lawanku dalam hidupmu, menyerahlah. Su Yang menggelengkan kepalanya tanpa daya. Jika dia telah memberi Long Kun 10 keberanian di dunia nyata, dia tidak akan pernah berani berbicara kepada dirinya sendiri seperti ini. Benar saja, setelah memasuki kerajaan fantasi ini, keinginan Long Kun akhirnya menjadi kenyataan. Namun, dalam konsep Su Yang, menjadi kakak laki-laki untuk satu hari adalah kakak laki-laki selama sisa hidupnya. Bahkan di dunia ilusi, dia tidak akan pernah membiarkan adik laki-lakinya naik di atas kepalanya. Hati-hati, ini waktunya mendidikmu. Begitu suara Su Yang jatuh, seluruh orang berubah menjadi hantu dan bergegas keluar. Secara instan menembak dengan kekuatan sura yang sangat kuat, dan segera memenjarakan mobilitas Kao di depannya. Faktanya, bahkan di kerajaan fantasi ini, kekuatan para dewa memiliki perbedaan level yang sangat jelas. Su Yang memiliki warisan asura asli di tubuhnya, jadi bahkan di kerajaan fantasi ini, kekuatan di tubuhnya sama di seluruh dunia. Level terkuat. Sebaliknya, energi kecil di tubuh Cao ini benar-benar tidak ada apa-apanya di depan Su Yang. Setelah hanya beberapa pertemuan, Cao dipukuli oleh Su Yang dan hidungnya bengkak. Tapi Cao tidak menunjukkan ekspresi panik atau tak berdaya, dan lebih banyak keterkejutan muncul di benaknya. Aneh, anak ini masih menjadi sampah beberapa hari yang lalu. Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat dan membangkitkan kekuatan Tuhan? Apa yang terjadi? Su Yang tidak memberinya kesempatan untuk menemukan kebenaran, dan terus melangkah maju, kali ini untuk sepenuhnya menaklukkan ritme Kao. Wah, kurasa kau pasti telah menganiaya pelayanku dan dihentikan olehku, jadi kau akan melawanku. Sekarang aku ingin kau meminta maaf pada pelayanku. Sungguh identitas Cao, dia benar-benar tidak tahan dengan penghinaan seperti itu, tetapi di bawah tangan Su Yang, dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi sedikit pun untuk bertarung. Aku tidak suka mengucapkan kalimat yang sama dan mengulanginya untuk kedua kalinya. Sebaiknya kamu tidak memaksa adikku. Cao tidak punya pilihan selain menerima nasihat di kaki Su Yang. Maaf, saya salah hari itu, maafkan saya. Tuan, jangan seperti ini. Su Yang melirik pelayan kecil itu dan hanya melambaikan tangannya dengan lembut, dan kemudian Kao terlempar dari langit ratusan meter di atas langit, dan kemudian jatuh ke tanah lagi, dengan kata lain Jiong. Wah, saya sudah meminta maaf kepada Anda, jangan sakiti orang-orang saya, mereka semua tidak bersalah. Bangun dengan susah payah,
kau menghentikan tindakan lanjutan Su Yang, khawatir dia akan melakukan sesuatu kepada bawahannya. Haha, menurutmu apakah ini akan berakhir hanya dengan meminta maaf? Sekarang aku ingin kamu menjanjikanku suatu kondisi. Jika kamu berjanji, aku dapat memulihkan kebebasanmu, kalau tidak aku berjanji kamu akan lebih buruk dari sebelumnya. Katakanlah, selama aku bisa melakukannya, aku akan berjanji padamu. Tentu saja, jika kamu bertindak terlalu jauh, aku akan pergi berbelanja denganmu tanpa ragu-ragu. Su Yang hanya memperlakukannya sebagai permainan, dia hanya mengejek Long Kun, dan dia tidak bisa melakukan apapun padanya, tetapi dalam prosesnya dia merasakan karakteristik kepribadian yang hanya dimiliki oleh Long Kun. Orang ini tidak diragukan lagi adalah anak itu. Jangan khawatir, permintaan saya ini sama sekali tidak sulit bagi Anda dapat dengan mudah melakukannya. Saya ingin Anda menjadi pengikut saya mulai sekarang. Petik 2. Apa katamu? Cao sangat marah saat mendengar ini, dan hampir jadi gila. Namun, ketika dia melihat warna mengerikan berkedip di murid Su Yang pada saat itu adalah naluri murni untuk berubah pikiran. Apa alasannya? Mungkin Cao sendiri tidak mengetahuinya. Ada emosi ketakutan, tetapi itu lebih merupakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan dan akrab. Baiklah, tapi ada batasan waktunya. Dalam 1 bulan, saya akan menjadi pengikut Anda. Setelah 1 bulan, Anda harus memulihkan kebebasan saya. Su Yang tersenyum. Puas, sangat bagus. Hanya 1 bulan. Cukup. Jadi sekarang sebagai bosmu, tugas pertama yang aku tugaskan padamu adalah mengganti namamu. Mulai sekarang kamu tidak akan lagi dipanggil Kao adalah nama yang keterlaluan. Petik 2. Ya Tuhan, apakah ini tidak apa-apa? Cao merasa menjadi rutinitas. Namamu Long Kun. Rasanya sangat mirip dengan momen barusan. Sepertinya ada lautan badai di benak Cao. Oke, lakukan sesukamu, ini hanya sebulan. Dengan mengatakan itu, semua orang mulai kembali dengan cara yang sama, tetapi Su Yang tahu di jalan bahwa tujuan sebenarnya Long Kun adalah menemukan binatang yang dipanggil di hutan. Sejujurnya, aku memimpikannya monster besar tadi malam. Mendengar apa yang dikatakan Long Kun, Su Yang berhenti saat itu, karena monster besar yang digambarkan oleh Long Kun ternyata adalah binatang pengorbanan Su Yang. Saat ini Su Yang menyadari bahwa Taoti sudah tidak ada lagi di dalam tubuhnya. Mungkin hukum ilusi khusus dari Infinite Tower yang menyebabkan Taoti dan tubuhnya terpisah satu sama lain. Apakah kamu memimpikannya lokasi makhluk roh? Di hutan ini, jika aku tidak bertemu denganmu, aku mungkin akan terus mencarinya. Tidak, saya tidak mengatakan bahwa saya ingin menghentikan Anda. Karena Anda telah membuat penemuan penting, maka kami akan terus mencarinya. Jika ada panen, bukankah itu untung besar? Hei, aku belum melihatnya. Anakmu sangat rakus. Su Yang mencibir, kamu yang berada di dunia nyata tidak punya nyali untuk berbicara denganku seperti ini. Long Kun tidak bisa dijelaskan, tetapi dia tidak terus terlibat dengan Su Yang, tetapi diam-diam mengikutinya dengan Xiao Hua. Gemuruh. Tiba-tiba ada suara keras, wawasan Su Yang sangat kuat, dia segera mengunci arah spesifik dari sumber suara. Dengarkan suara ini, seharusnya ada makhluk roh tingkat tinggi muncul, cepat dan ikuti aku. Setelah Su Yang selesai berbicara, dia adalah orang pertama yang melompat keluar, Xiao Hua dan Long Kun mengikutinya dari dekat, dan mereka bertiga langsung pergi ke sumber suara di belakang gunung. Di atas bukit, Su Yang akhirnya melihat pemandangan yang mengejutkannya. Itu adalah tentara bayaran dengan tim yang terdiri dari 100 orang, yang mengepung monster roh. Adegan tersebut bisa dikatakan cukup mengejutkan. Tentara bayaran dari 100 orang semuanya adalah pejuang tingkat tinggi, dan kekuatan hampir semua orang tidak lebih lemah dari pemimpin tentara bayaran di rumah Duke. Tidak ada keraguan bahwa identitas tentara bayaran ini harus terkait dengan keluarga kerajaan-kerajaan dewa. Dan makhluk roh besar yang diserang oleh mereka bersama-sama tampaknya adalah benih roh tingkat tinggi yang sangat menakutkan. Kekuatan tempur yang tangguh, seperti yang diharapkan dari ksatria kerajaan. Long Kun menghela nafas kaget, dan Su Yang hanya tersenyum sedikit. Bukan masalah besar, bisakah pertempuran kecil ini membuatmu terlihat seperti ini? Hehe, kalau kamu cukup kuat, taklukkannya, maukah kamu tunjukkan padaku? Benima sedang membual di sini. Su Yang tidak menjawab kali ini, dia hanya menarik napas dalam-dalam dan memaksa menembak makhluk roh besar itu. Dalam sekejap, cahaya hitam dan putih meledak secara bergantian,
dan langsung turun di tengah tubuh makhluk roh besar itu, dan satu wajah menghancurkan semua ruangan untuk perlawanan. Ya Tuhan, aku tidak menyangka orang ini begitu kuat, ini mengerikan. Untungnya saya tidak melawan dia, kalau tidak saya akan lebih menderita. Long Kun menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi ketakutan. Pada saat ini, Su Yang, yang telah menyelesaikan serangan terhadap makhluk roh, secara alami menjadi sasaran pengawasan tentara bayaran di bawah. Siapa orang ini? Sebenarnya memiliki kekuatan dewa yang begitu kuat. Aku belum pernah melihatnya di kerajaan dewa. Su Yang tidak pernah melihat tentara bayaran dari awal sampai akhir, tetapi dengan tenang mendarat perlahan dan mendatangi makhluk roh. Orang besar, bagaimana? Jadilah pengorbananku. Bagaimana? Wah, aku tidak menyangka kekuatanmu begitu kuat. Hari ini adalah permintaan maafku, apapun yang kamu inginkan. Nah, korbankan untuk pembantuku sekarang. Keputusan Su Yang membuat takut semua orang di sekitarnya, bahkan Long Kun dan Xiao Hua di sekitarnya benar-benar tercengang. Niat asli Su Yang sederhana. Pembantu kecilnya tidak memiliki terlalu banyak kekuatan, jika dia bisa mendapatkan makhluk roh yang begitu kuat sebagai pengorbanan, itu pasti akan memberinya kemampuan menyelamatkan nyawa yang lebih kuat. Bagaimanapun, setiap orang mungkin menghadapi situasi yang lebih berbahaya setelah ini. Tanpa seseorang untuk melindunginya, itu tidak akan berhasil. Setelah percakapan sebelumnya, Su Yang tahu bahwa dia adalah seorang pelayan kecil, dan satu-satunya kerabatnya. Meski ini hanya negara fantasi, meski begitu, Su Yang tidak membiarkan orang-orang di sekitarnya disakiti. Binatang roh itu tidak bertarung lagi, tetapi mata pelayan kecil yang sekarang menatap Su Yang telah sangat berubah. Menguasai, tanpa kata-kata lagi, makhluk roh mulai melepaskan kekuatan tirani, dan segera mengunci napas dengan pelayan kecil itu. Ada pergantian energi yang tak ada habisnya di antara keduanya, akhirnya menyelesaikan proses pengorbanan yang berbahaya dan mengejutkan ini. Faktanya, Su Yang tidak menyangka bahwa seluruh proses pengorbanan akan berlanjut dengan lancar, karena kekuatan makhluk roh sangat kuat, dan pelayan kecilnya tidak memiliki dasar untuk berkultivasi. Dia khawatir dengan kekuatan keduanya, pesta tidak bisa kompatibel. Bahkan siap mengambil tindakan kapan saja untuk melindungi keselamatannya. Namun, seluruh proses berjalan sangat lancar, yang juga membuat Su Yang menarik napas lega. Sepertinya kamu harus memberi kami penjelasan yang masuk akal. Ini adalah makhluk roh yang telah kami lawan sejak lama, tapi kamu direnggut olehmu di tengah jalan. Apa menurutmu ini pantas? Suara dingin tiba-tiba datang dari belakang. Su Yang hanya memikirkan keberadaan tentara bayaran di belakangnya, dan perlahan berbalik, tetapi sekali lagi dikejutkan oleh pemimpin tentara bayaran yang menuju ke depannya. Orang ini bukan orang lain, tapi pasangannya yang lain Ling Yao. Ekspresi tercengang muncul, dan pihak lain memusuhi Ling Yao Su Yang, dan dia tidak tahu apa yang dipikirkan Su Yang. Apakah kamu mengejekku? Jangan berpikir bahwa kamu cukup kuat untuk melakukan apapun yang kamu inginkan di depan tentara bayaran kerajaan kita. Pedang besar di tanganku tidak akan pernah memberimu kesempatan seperti itu. Su Yang tersenyum pahit dan memandang pedang besar itu, tiba-tiba saya menemukan bahwa pedang ini lebih cocok untuk temperamen Anda. Ling Yao, untuk beberapa alasan, ketika Su Yang memanggil dua kata khusus, Ling Yao merasa sangat aneh di depannya. Karena namanya Delia sekarang, statusnya adalah wakil komandan tentara bayaran kerajaan-kerajaan dewa.